Pemirsa, penunggak kredit kendaraan harus bersiap-siap karena debt collector bisa tarik kendaraan tanpa proses pengadilan. Hal tersebut berlaku setelah Mahkamah Konstitusi akhirnya merilis putusan terkait eksekusi barang yang dibeli secara kredit. Penunggak kendaraan motor maupun mobil kini harus siap jika nekat berkeliaran di jalan. Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan debt collector bisa menarik kendaraan tanpa proses pengadilan. Artinya, debt collector tidak akan segan-segan menarik kendaraan para penunggak pembayaran. Namun keputusan MK tersebut berlaku jika sejak awal perjanjian saat pembelian, kreditur dan debitur sudah ada kesepakatan ada penyitaan jika terjadi masalah. Alhasil, setelah tindakan debt collector kerap menuai polemik, kini leasing seolah telah mendapatkan kepastian langsung proses menyita kendaraan yang bermasalah. Dalam beberapa pekan terakhir, aksi perampasan kendaraan oleh debt collector di sejumlah wilayah mendapat sorotan serius. Di Palembang, Sumatera Selatan, puluhan warga mengepung sebuah mobil hitam yang dibawa sejumlah orang yang diduga debt collector di Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa terjadi setelah kendaraan milik warga tiba-tiba dibawa oleh sekelompok pria. Beruntung sekelompok debt collector ini tidak menjadi bulan-bulanan warga setelah personil polisi bersama anggota TNI tiba di lokasi. Aksi perampasan kendaraan juga kerap terjadi di ibu kota Jakarta. Beberapa hari lalu, seorang debt collector yang merampas sepeda motor milik pengemudi ojol viral di media sosial. Upaya mengejar pelaku oleh warga membuahkan hasil. Pelaku ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulah para debt collector. Proses eksekusi kendaraan di lapangan sebelumnya memang memiliki multitafsir. Ada yang menyebut eksekusi bisa dilakukan di luar pengadilan. Namun tidak sedikit yang mengatakan bahwa eksekusi harus melalui pengadilan. Kini setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pihak leasing dapat melakukan penyitaan barang tanpa harus melewati proses persidangan meskipun dengan syarat. Kini setelah ada putusan tersebut, adakah jaminan perusahaan untuk tidak akan semena-mena menarik kendaraan? Mengingat sebelum putusan MK saja, aksi debt collector kerap meresahkan. Bagaimana YLKI menyikapi hasil putusan MK ini? Dan bagaimana Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dapat menjamin perusahaan tidak akan semena-mena saat menarik kendaraan? Sudah hadir Ketua Umum YLKI Tulus Sabadi dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno. Selamat malam Pak Suwandi dan Pak Tulus. Selamat malam, Stephanie. Baik, saya ingin ke YLKI terlebih dahulu. Selamat malam, Stephanie. Baik, saya ingin ke YLKI terlebih dahulu. Pak Tulus, Mahkamah Konstitusi memutuskan penyitaan kendaraan tidak perlu proses pengadilan. Apakah artinya ini akan ada kekhawatiran bahwa debt collector akan semakin semena-mena dalam melakukan penyitaan kendaraan ataupun barang milik debitur? Bagaimana kemudian YLKI menyikapi putusan ini? Ya, pertama kalau sudah menjadi putusan memang itu menjadi sebuah putusan yang harus dihormati bersama karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian saya melihat sebenarnya apakah putusan ini juga mengatakan seperti itu atau masih ada ruang untuk multitafsir ya, karena saya sudah berdiskusi juga dengan salah satu lawyer yang mengatakan sebenarnya putusannya tetap merujuk kepada putusan MK yang pertama bahwa MK memutuskan adanya penarikan itu harus melalui pengadilan. Jadi tidak benar kalau kemudian putusan itu bisa dilakukan tanpa melalui pengadilan. Jadi saya kira ini harus dilihat secara clear, secara hati-hati apakah memang seperti itu atau memang ada ruang-ruang yang harus kita perdebatkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mekanisme penarikannya di jalan seperti yang kita lihat beberapa akhir hari ini ataupun sudah beberapa minggu yang lalu, itu juga satu tindakan yang membahayakan konsumen atau juga utamanya membahayakan si debt collector itu sendiri karena kemudian nanti akan terjadi reaksi negatif dari masyarakat sekitar. Ini juga saya kira
harus hati-hati. Jangan sampai kemudian malah menimbulkan satu petaka bagi debt collector sendiri, karena tidak sedikit itu terjadi satu tindakan-tindakan kekerasan yang selama ini mungkin kita dengar adanya tindakan kekerasan debt collector kepada konsumen, tapi juga bisa jadi itu berbalik. Nah, oleh karena itu saya kira tetap harus dijadikan jalan yang terbaik untuk melakukan penarikan ini, ya, sehingga satu sisi berdasarkan hukum, di sisi lain juga dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, komunikatif yang saling menguntungkan semua pihak, dan itu sejak awal bisa disepakati di dalam perjanjian antara pihak konsumen dengan pihak leasing, ya. Demikian, Mbak Dewi. Baik, saya ingin konfirmasi dulu Pak Suwandi, mungkin Anda bisa memberikan penjelasan, benarkah kemudian putusan MK ini memperbolehkan perusahaan untuk menarik kendaraan atau barang atau barang tanpa perlu proses pengadilan? Mbak Stefani, pertama-tama sama dengan Pak Tulus, kita selalu harus menghormati apa yang menjadi putusan MK atau Mahkamah Konstitusi. Namun perlu juga dipahami bahwa Undang-Undang Fidusia 42 tahun 99 belum pernah berubah dan tetap mempunyai hak eksekutorial. Baik di putusan MK nomor 18 tahun 2019 maupun putusan MK nomor 2 tahun 2021 ini, MK kembali menjelaskan secara lengkap bahwa eksekutorial itu tetap ada dan bisa dilakukan tanpa melalui pengadilan, merupakan satu alternatif. Artinya, siapa sih yang sebenarnya bisa membawa ini ke pengadilan? Tentu adalah debitur. Adalah sebagai pemberi fidusia, kami adalah penerima fidusia. Manakala debitur misalnya merasa bahwa debitur tidak one prestasi, artinya ada sesuatu hal yang secara dokumentasi berselisih paham dengan kreditur, ya. Nah, kalau terjadi berselisih paham begini, artinya debitur merasa yakin dia sudah bayar, tetapi dikatakan bahwa kok ini dia belum bayar dan mau dieksekusi. Berarti debitur berhak untuk membawa ini ke pengadilan. Nah, perlu juga saya sampaikan, Mbak Stefani, bahwa tadi video-video yang ada juga tidak selalu kalau terjadi eksekusi itu adalah perusahaan pembiayaan atau leasing yang dikenal masyarakat. Yang terjadi pada tanggal 6 September lalu itu adalah koperasi, Mbak Stefani, Pak Tulus. Jadi yang memberikan pinjaman kendaraan mobil motor itu ada perbankan, ada BPS, ada pegadaian, termasuk kami perusahaan pembiayaan. Jadi banyak sekali, dan debt collector ini juga seperti pinjaman online. Ada yang legal, ada yang tidak legal. Artinya mereka yang tidak mendapatkan surat kuasa, tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, kami diatur dan diregulasi oleh OJK harus melalui prosedur, artinya harus membawa surat somasi, peringatan 1, 2, 3, karena ini tidak dijawab atau tidak. Kalau dijawab pasti tidak akan ada eksekusi. Nah, kedua harus ada surat kuasa dari perusahaan kepada tenaga jasa penagih atau debt collector tersebut. Nah, si debt collector harus membawa surat lulus sertifikasi bahwa dia memang telah dilatih. Karena penagih ini dilatih dengan kita harus sopan, tidak sembarangan, tidak menggunakan kekerasan, yang terakhir harus membawa sertifikat fidusia. Itulah undang-undang yang berkata. Nah, 99% eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, itu ada 4 metodologi, di mana debiturnya ada, unitnya ada. Ini yang mungkin bisa terjadi keributan, bisa ke pengadilan. Tetapi kalau debiturnya ada, unitnya tidak ada, sudah digadaikan, dijual belikan, dijual beli, digadaikan, dipindah tangankan tanpa minta persetujuan kami sebagai kreditur, pasti itu boleh dieksekusi kan? Saya yakin Pak Tulus juga setuju karena ini melanggar Undang-Undang Pasal 36 yang dimana ini adalah tindak pidana dan bisa hukum pidananya adalah minimum 2 tahun. Nah, manakala juga debitur menyerahkan data-data yang palsu pada saat awal, ini pun bisa melanggar pasal 35 Undang-Undang Fidusia dan itu kita bisa eksekusi. Nah, kalau debiturnya tadi ada, unit tidak ada. Yang ketiga tidak ada, unitnya ada. Berarti unit pun ada di pihak ketiga. Yang keempat, debiturnya tidak ada, unitnya tidak ada. Ini udah bisa 1000 hari, bisa 2000 hari, tiba-tiba diketemukan. Itu bisa dieksekusi karena memang sudah terjadi penggelapan. Baik, Nah, saya ingin langsung minta tanggapan. Eksekusi ini sendiri harus dengan sopan dilaksanakannya gitu.
Mbak Stephanie. Ini salah satu syarat bahwa eksekusi harus dilakukan dengan sopan. Pak Tulus, apakah syarat-syarat yang disampaikan Pak Suwandi tadi bahwa kemudian harus sudah menyampaikan somasi 1, 2, dan 3, harus membawa sertifikat fidusia, harus dilakukan dengan sopan. Faktanya, apakah syarat-syarat ini sudah terpenuhi dalam kasus-kasus yang terjadi di lapangan? Ya, saya kira ini dua hal. Pertama, apakah si debt collector itu adalah memang tadi kan Pak Suwandi mengatakan ada yang ilegal, ada yang legal. Nah, kalau yang ilegal memang kemudian itu menjadi di luar tanggung jawab atau itu tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai sebuah pidana, ya, tapi artinya tidak di bawah APPPI, ya, APPI, ya. Tapi kalau yang legal tapi masih melakukan yang sama, ini yang saya kira tanggung jawabnya Pak Suwandi ataupun kemudian bisa dikenai sanksi administrasi ataupun sanksi korporasi dan lain sebagainya. Tetapi baik itu debt collector yang di leasing ataupun juga di kartu kredit dan lain sebagainya, itu kan memang semua ada. Tetapi yang jelas tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum yang ditentukan. Nah, kalau kemudian di lapangan terjadi penyimpangan, ya itu memang harus dikenakan sanksi baik sifatnya individual ataupun korporasi karena itu merupakan mitra kerjasama dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat penarikan-penarikan yang di jalan, itu yang saya kira sebuah tindakan yang membahayakan dua-duanya. Bahkan saya cenderung mengatakan lebih membahayakan pihak debt collectornya karena bisa kasarnya jadi kroyok dan segala macam dan bisa mengarah kepada ancaman jiwa. Dulu juga ada debt collector yang dikejar akhirnya nyemplung ke Sungai Sunter dan segala macam. Itu kan tidak boleh terjadi semacam itu. Baik, Pak Tulus dan Pak Suwandi, sebelum melanjutkan diskusi kita, kami juga punya informasi terkait nasib debitur. Komisi 11 DPR sedang mengupayakan restrukturisasi pinjaman di industri keuangan. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan para debt collector menghentikan kendaraan di jalan, kemudian mengeksekusi dan mengambil alih, harus dilakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Karena ini berpotensi melahirkan masalah baru, masalah sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena itu kita minta lembaga-lembaga yang berwenang termasuk OJK untuk bisa segera melakukan sosialisasi tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut kepada seluruh ekosistem pelaku industri jasa keuangan dan juga pada para nasabah di seluruh Indonesia. Dan kita tahu bahwa keadaan masyarakat sekarang ini sedang sulit, tidak mudah, tidaklah ringan. Karena itulah kita di Komisi 11 DPR RI mendorong supaya ada restrukturisasi terhadap pinjaman para nasabah kita, baik di perbankan, di industri keuangan non-bank, juga harus dilakukan demikian. Baik, Pak Tulus, melanjutkan yang Anda sampaikan tadi, artinya siapa yang seharusnya bertanggung jawab menertibkan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang dalam tanda kutip ilegal? Ya, kalau ilegal tentu pendekatannya hukum, dan itu artinya kepolisian, ya, karena itu ranah pidana dan juga menyangkut pengawasan dari pihak OJK itu sendiri. Tetapi kalau yang legal ya tentu saja itu adalah kewenangannya OJK sebagai otoritas pengawas jasa keuangan di Indonesia. Nah, kita lihat mungkin Pak Suwandi bisa memberikan mapping berapa persen yang ilegal dan berapa persen yang legal. Karena kemudian jangan sampai kemudian ini praktek-praktek ilegal tapi kemudian menjadi pencemaran nama baik bagi yang legal. Baik, terakhir saya ingin kembali ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, saya ingin beri kesempatan kepada Anda untuk kembali mempertegas komitmen atau jaminan dari APPI bahwa kemudian kalaupun ada penyitaan kendaraan ini dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Ya, Mbak Stephanie, tadi seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi 11 DPR dari Partai Gerindra, bahwa restrukturisasi memang adalah suatu jalan keluar di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kami dari perusahaan-perusahaan pembiayaan telah sangat berpartisipasi bahwa setelah kami lakukan restrukturisasi lebih dari 5,7 juta nasabah dengan nilai hampir 200 triliun.
ini suatu komitmen terus terang bahwa tidaklah mudah buat kami untuk melakukan restru tersebut atau rescheduling di mana kami tetap harus membayar hutang kami kepada perbankan. Tapi kami tahu bahwa debitur-debitur yang memang masih memegang unit kendaraannya, bahwa penguasaan kendaraan masih di tangan debitur, kami merasa aman karena debiturnya masih ada, debiturnya masih bisa berkomunikasi. Yang kami lakukan eksekusi, kembali saya tegaskan bahwa penguasaan kendaraan tersebut sudah tidak lagi di tangan debitur, sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Nah, ini kan saya yakin masyarakat semua setuju kalau ini dijual, dibawa tangan, digadaikan, dipindah tangankan, ini kan sudah melanggar hukum. Baik. Kalau kita bicara hukum, itu clear. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Mbak Stefani atau Pak Tulus menyampaikan bahwa perusahaan pembiayaan harus melakukan tindakan disiplinary. Nah, OJK sebenarnya telah menyampaikan kepada kami selaku direksi perusahaan pembiayaan, kalau kita tidak melakukan prosedur dengan benar dan membuat gaduh suasana, dan ada debt collector yang tidak menjalankan sesuai dengan prosedur, ada hukumannya bagi kami. Ada tindakan-tindakan surat peringatan yang diberikan kepada kami, dan kami sangat khawatir. Nah, tindakan-tindakan surat peringatan ini bisa berseri dari 1, 2, dan 3, dan bahkan mungkin direksi perusahaan pembiayaan besok-besok tidak bisa lagi kerja di industri keuangan. Demikian Mbak Stefani. Baik, kami tangkap komitmennya. Terima kasih Pak Suwandi dari APPI dan Pak Tulus dari YLKI sudah bergabung bersama kami di iNewsroom.